Pernah kepikiran nggak sih, kenapa pasar itu bisa gonjang-ganjing banget? Hari ini kita bakal bedah kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sebetulnya mengendalikan pasang surut ekonomi. Kita akan mulai dari satu peristiwa yang cukup mengejutkan. Oke, kita mulai dari angka ini, minus 20%. Inilah angka penurunan tajam yang mengguncang pasar perak hanya dalam beberapa hari. Terus, apa artinya ini? Ya, ini bukan cuma angka di layar monitor loh. Buat para investor, ini tuh kerugian yang nyata banget dan ya menyakitkan. Seperti yang ditekankan di sumber kita, penurunan secepat ini bisa menghancurkan tabungan dan juga rencana masa depan. Nah, ternyata kasus perak ini bukan satu-satunya. Guncangan ini cuma salah satu gejala dari ketidakstabilan yang lebih luas lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa ya kok rasanya semua pasar tiba-tiba jadi gampang goyah begini? Gini, biar kita ngerti, setiap pasar itu punya batas toleransi guncangan yang beda-beda. Coba lihat deh, buat perak turun 20% itu ya biasa aja, masih dianggap normal. Tapi kalau angka yang sama terjadi di pasar saham, wah itu udah dianggap kolaps, hancur lebur. Ini menunjukkan kalau aturan main di tiap arena itu benar-benar beda. Terus, dari mana sih semua guncangan ini asalnya? Analisis kami mengarah ke satu titik, jantungnya ekonomi Amerika. Dan ada satu tokoh kunci yang jadi penopang semuanya. Tokoh ini, ya konsumen Amerika. Selama bertahun-tahun mereka ini dianggap kayak pahlawan dunia. Soalnya daya beli mereka lah yang bikin roda ekonomi global terus berputar, bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun. Tapi di sini ada yang aneh kan? Kalau ekonomi katanya lagi lesu, kok bisa orang belanja terus-terusan kayak nggak ada remnya? Apa sih rahasia di balik kekuatan belanja yang kelihatannya luar biasa ini? Jawabannya menurut analisis kita cuma satu kata, utang. Grafik ini nunjukin sesuatu yang gila-gilaan sih. Utang KPR di Amerika itu melonjak 2 kali lipat cuma dalam 7 tahun. Kita ngomongin penambahan utang 5 triliun dolar. Itu nolnya banyak banget. Nah, ledakan utang inilah yang menciptakan sesuatu yang disebut analisis ini sebagai pertumbuhan semu atau pertumbuhan palsu. Jadi, ini bukan pertumbuhan ekonomi yang sehat dari inovasi atau produksi, tapi murni ekonomi yang dipompa pakai pinjaman. Jadi intinya gini, semua kemewahan, semua pertumbuhan ekonomi ini dibangun di atas fondasi yang keropos banget. Orang-orang pada dasarnya menggadaikan masa depan mereka cuma supaya bisa belanja hari ini. Ini pertaruhan yang risikonya gede banget. Tapi, utang itu baru satu sisi cerita. Ada musuh dalam selimut lain yang harus selalu diwaspadai para analis. Namanya, inflasi. Pernah bayangin nggak, seberapa cepat uang yang kita pegang bisa jadi nggak ada harganya? Sejarah ngasih kita pelajaran yang cukup ngeri soal ini. Salah satunya waktu Perang Sipil di Amerika. Selama Perang Sipil di sana, inflasi di pihak konfederasi itu meroket gila-gilaan dari tahun ke tahun. Coba bayangin aja, harga barang naik 2 kali lipat, terus 4 kali lipat, sampai uang kertas itu praktis cuma jadi kertas biasa. Ini jadi pengingat betapa bahayanya inflasi kalau sudah nggak terkendali. Nah, ini bikin kita mikir kan, apakah angka inflasi resmi yang sering kita dengar di berita itu beneran gambarin kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan? Disinilah letak perbedaannya. Menurut sumber kami, ada gap yang besar banget. Angka resmi pemerintah bilang sekitar 4%, tapi ada analisis alternatif yang bilang inflasi realnya bisa jadi 2 kali lipat lebih tinggi, sekitar 10%. Perbedaan ini dampaknya besar sekali. Oke. Sekarang coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Karena ternyata utang konsumen Amerika sama inflasi nih, itu bukan cuma masalah domestik. Ini semua bagian dari sebuah permainan ekonomi global yang super rumit. Sistemnya itu jalan kayak gini. Ada 3 langkah simpel. Pertama, konsumen Amerika belanja gila-gilaan, bikin negara mereka defisit. Kedua, buat nutupin defisit itu, Amerika jual surat utang. Nah, langkah ketiga, negara lain seperti Tiongkok yang jadi pembeli terbesarnya. Jadi mereka inilah yang secara nggak langsung modalin belanja orang Amerika. Terus kenapa mereka mau beli? Sumber kami bilang, ini bukan karena investasinya bagus, tapi karena ya mereka terpaksa. Mereka harus beli utang Amerika. Kalau enggak, dolar bisa anjlok parah, dan itu bisa memicu krisis ekonomi di seluruh dunia, termasuk di negara mereka sendiri. Nah, kondisi inilah yang menciptakan semacam permainan saling sandara yang berisiko tinggi di level global. Semua pemain utama ini saling bergantung satu sama lain, terjebak buat menopang sebuah sistem yang mereka semua tahu sebenarnya rapuh dan gak akan bertahan selamanya. Jadi, kalau kita runut lagi dari awal, semua ini berawal dari jatuhnya harga perak sebesar 20%.
Tapi dari situ kita berhasil mengungkap sebuah sistem global yang ternyata bahan bakarnya adalah utang konsumen, dan yang merekatkannya adalah keterpaksaan strategis antar negara. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, pertanyaan inti dari semua analisis makro. Sampai kapan sebuah ekonomi global bisa terus-terusan hidup dari utang? Dan apa yang terjadi kalau bahan bakar utang itu akhirnya habis?